warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OB. Pada himpunan bilangan real, kita mengenal beberapa operasi beserta sifat-sifatnya. Misalnya pada operasi penjumlahan kita mengenal sifat asosiatif, sifat komutatif. Demikian juga pada operasi perkalian kita mengenal operasi perkalian bersifat asosiatif, bersifat komutatif. Kemudian ada juga sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sekarang kita akan melihat sifat-sifat apa saja yang bisa kita peroleh pada matriks yang kemudian kita beri aturan yang sudah kita perkenalkan, misalnya penjumlahan dua buah matriks, perkalian dua buah matriks, kemudian perkalian skalar terhadap matriks. Oke. Beberapa sifat yang kita peroleh seperti yang ada di sini, gitu ya, dengan asumsi bahwa operasi-operasi itu bisa dilaksanakan, ya. Artinya misalnya seperti nomor 1 A ditambah B, itu artinya matriks A dan matriks B bisa dijumlahkan. Jadi untuk syarat 1 itu artinya ukuran matriks A sama dengan ukuran matriks B. Nah, kalimat nomor 1 mengatakan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A itu berlaku untuk semua matriks A, B, sedemikian sehingga A ditambah B dan B ditambah A itu terdefinisi. Demikian juga yang ada di bawahnya, ya. Jadi semua mensyaratkan bahwa operasi yang dilaksanakan di situ dapat dilaksanakan. Oke, seperti nomor 2 A ditambah B, jadi ini bersifat asosiatif, ya. Ini komutatif, ini asosiatif, ini juga asosiatif perkalian pada matriks, ya. Kemudian ini sifat distributif, oke, dan seterusnya. Kalau kita lihat pada kalimat pertama bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A, itu artinya untuk setiap matriks AB sehingga A ditambah B dan B ditambah A dapat dilakukan atau terdefinisi, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Perhatikan bahwa operasi penjumlahan ini adalah operasi penjumlahan matriks. Untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan itu, maka yang kita lakukan adalah kita akan mengambil sebarang matriks AB yang berukuran sama. Karena oleh aturan penjumlahan atau dua buah matriks dapat dijumlahkan kalau dia mempunyai ukuran yang sama. Misalnya kita ambil matriks A berukuran M kali N, maka B juga harus berukuran M kali N. Kita tulis misalnya AIJ M kali N, B-nya BIJ M kali N. Maka oleh aturan penjumlahan pada matriks A ditambah B sama dengan AIJ ditambah BIJ, yaitu menjumlahkan unsur-unsur yang bersesuaian pada kedua buah matriks. Nah, kemudian penjumlahan yang ada di sini ini adalah penjumlahan pada himpunan bilangan real, sehingga operasi penjumlahan pada himpunan bilangan real bersifat komutatif sehingga letaknya bisa kita tukar, ya. Jadi kenapa AIJ plus BIJ bisa kita tukarkan tempatnya? Karena kita bekerja pada himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan, di mana operasi penjumlahannya bersifat komutatif. Operasi penjumlahan bersifat komutatif, ya. Oke, sehingga kita bisa peroleh atas aturan penjumlahan matriks, kita bisa tuliskan menjadi penjumlahan matriks B dengan matriks A. Operasi perkalian yang didefinisikan pada himpunan bilangan real bersifat komutatif. Artinya untuk setiap AB anggota himpunan bilangan real, maka A kali B sama dengan
B kali A. Dengan aturan perkalian yang sudah kita definisikan pada matriks, apakah operasi perkalian itu juga bersifat komutatif? Ternyata tidak. Operasi perkalian pada matriks tidak bersifat komutatif. Dengan membatasi diri bahwa perkaliannya terdefinisi, maka kita artikan ada matriks A dan matriks B sedemikian sehingga AB dan BA-nya terdefinisi, tetapi AB tidak sama dengan BA. Untuk menunjukkan hal tersebut, kita bisa lakukan dengan cara memilih matriks A dan matriks B, sehingga AB dan BA-nya terdefinisi, tapi ukurannya tidak sama. Misalnya seperti ini ya, kita pilih A 100 001, kemudian B-nya 10 0 01, maka kita peroleh AB 1001 dan BA-nya 100 000 dan 001. Terlihat jelas di sini bahwa AB berukuran 2x2 sedangkan BA berukuran 3x3, sehingga jelas bahwa AB tidak sama dengan BA. Memilih matriks A dan matriks B sehingga AB dan BA-nya terdefinisi mempunyai ukuran yang sama, tetapi kita harus bisa tunjukkan bahwa ada entry yang bersesuaian tetapi tidak sama. Jadi misalnya seperti ini, kalau saya ambil A1201, B-nya 1021, maka kalau saya kalikan AB saya peroleh 5221, sedangkan BA 1225. Dengan demikian kita bisa tunjukkan bahwa AB tidak sama dengan BA karena entry pada baris pertama kolom pertama pada AB adalah 5, sedangkan entry pada baris pertama kolom pertama dari BA adalah 1. Jadi ada entry yang bersesuaian yang tidak sama. Suatu matriks yang seluruh entry-nya terdiri dari bilangan 0 disebut dengan matriks 0. Terkait dengan matriks 0 dapat kita lihat antara lain, yang pertama, jika A adalah matriks yang berukuran M kali N, kalau ingin kita jumlahkan dengan matriks 0, mestilah matriks 0-nya harus berukuran M kali N, sehingga kita peroleh A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan matriks A. Demikian juga untuk matriks A dikurangi matriks A sama dengan matriks 0, matriks 0 dikurangi matriks A sama dengan negatif dari matriks A. Kemudian yang sedikit berbeda untuk seperti yang keempat ya. Jadi kalau kita ingin mengalihkan dengan matriks 0, maka kita perlu memperhatikan ukuran dari matriks yang akan kita kalikan. Misalnya kalau saya mempunyai matriks A berukuran M kali R, kalau ingin saya kalikan dengan matriks 0, maka matriks 0-nya harus berukuran R kali sesuatu. Taruhlah namanya R kali N. Maka kita akan dapatkan bahwa matriks A kali matriks 0 yang berukuran seperti ini ya, hasilnya adalah matriks 0 yang berukuran M kali N. Oke, demikian juga kalau kita ingin mengalihkan yang seperti ini, kalau A berukuran L kali M, maka matriks 0-nya harus berukuran berapa kali L. Taruhlah namanya matriks 0 berukuran K kali L. Maka kita akan dapatkan matriks 0 yang berukuran K kali M. Himpunan bilangan real berlaku sifat penghapusan, yaitu jika A, B anggota himpunan bilangan real dengan AB sama dengan AC dan A-nya tak 0, maka B sama dengan C. Hukum penghapusan itu tidak berlaku pada matriks. Artinya kita mesti menegasikan kalimat yang ada di atas itu, tetapi kita kenakan pada matriks, yaitu ada matriks A, B, C dengan AB sama dengan AC, dan A tidak sama dengan matriks 0, tetapi B tidak sama dengan matriks C. Menunjukkan ada matriks ABC dengan AB sama dengan AC,
dan A tak sama dengan matriks 0 tetapi B tidak sama dengan C, maka kita harus mencari contoh penyangkalnya. Jadi kita harus memilih matriks A, B, C dengan AB sama dengan AC dan A tidak sama dengan matriks 0 tetapi B tidak sama dengan C. Di sini kita pilih salah satunya yang bisa kita pakai untuk membuktikan. Kalau kita pilih matriks A-nya 0, 1, 0, negatif 1, kemudian B-nya 1, 2, 3, 4, C-nya 5, 6, 3, 4, maka kalau kita kalikan AB, kita peroleh 3, 4, negatif 3, negatif 4, kemudian AC-nya 3, 4, negatif 3, negatif 4. Jadi kita dapatkan suatu matriks ABC dengan AB sama dengan AC, tetapi A tidak sama dengan C. Pada perkalian dua bilangan real, yaitu jika A, B anggota R dengan AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Atau kalau AB sama dengan 0, maka setidaknya salah satu dari A atau B itu sama dengan 0. Ternyata pada matriks tidak senantiasa berlaku begitu. Artinya ada matriks A dan matriks B, dengan matriks A dikalikan dengan matriks B itu sama dengan matriks 0, tetapi keduanya bukan matriks 0. Tapi A bukan matriks 0 dan B bukan matriks 0. Untuk membuktikan ada matriks AB dengan perkalian matriks AB sama dengan matriks 0, tetapi A bukan matriks 0 dan B juga bukan matriks 0, maka kita harus mencari contoh penyangkal, yaitu dengan memilih matriks A dan matriks B dengan matriks A bukan matriks 0 dan B-nya juga bukan matriks 0, tetapi perkalian matriks A dengan B sama dengan matriks 0. Jadi kalau kita pilih matriks A-nya 0, 1, 0, 0, ini bukan matriks 0. Demikian juga matriks B, kalau kita pilih 1, 2, 0, 0, maka ini juga bukan matriks 0, tetapi kalau kita kalikan menjadi matriks 0. Misal matriks IN itu matriks yang berukuran n kali n dengan entry-entry pada diagonal utamanya 1 dan di luar diagonal utamanya adalah 0, maka bisa kita tulis seperti ini: IN AIC, di mana AIC-nya sama dengan 1 untuk I sama dengan C dan AIC sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan C, ya. Dan kalau kita punya matriks B yang berukuran M kali N, maka kita bisa mengalihkan BI, ya, dan BI yang hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita kalikan, maka kita akan dapatkan BI itu sama dengan B. Nah, kalau kita mendapati suatu matriks C yang sebarang yang berukuran N kali R, maka kita bisa dapatkan bahwa IC itu, kalau kita hitung, ya, maka kita akan dapatkan matriks C. Nah, matriks yang seperti ini disebut dengan matriks identitas. Dengan matriks identitas kita mempunyai definisi tentang inverse, yaitu misalkan A adalah matriks bujur sangkar jika terdapat matriks B sedemikian sehingga AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas. Tentunya matriks B itu juga matriks bujur sangkar yang berukuran sama dengan matriks A. Maka A disebut dapat dibalik dan B disebut inverse dari A. Dalam hal selain itu, yaitu untuk setiap B sehingga diperoleh AB tidak sama dengan I atau BA tidak sama dengan I, maka matriks A disebut matriks singular. Sifat yang kita peroleh terkait dengan inverse adalah jika B dan C adalah inverse dari A, maka B sama dengan C. Artinya kalau kita mempunyai matriks yang mempunyai inverse, maka inverse-nya tunggal. Buktikan kalimat ini, maka kita beranjak dari definisi bahwa B inverse dari A, artinya AB sama dengan I, BA juga sama dengan I. Demikian juga
Kalau C itu inverse dari A, maka AC sama dengan I, CA juga sama dengan I. Akibatnya kalau saya ambil yang ada di sini boleh jadi yang satunya ya. Kalau saya ambil yang ini, kalau saya punya BA sama dengan I, kalau saya kalikan di ruas skalanya dengan C, maka saya punya BAC sama dengan IC ya. Karena pada perkalian matriks berlaku sifat asosiatif, maka saya punya BAC sama dengan C ya. Jadi ini adalah sifat asosiatif ya. Sehingga saya peroleh AC-nya sama dengan I, saya peroleh BI sama dengan C, di mana BI itu sendiri sama dengan B.